Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, banyak orang mengilustrasikan kiamat bahwa bumi akan hancur karena bertabrakan dengan planet-planet yang semuanya telah kehilangan gaya gravitasinya. Lalu jika bumi hancur, di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah di hari kebangkitan nanti? Ini dia ulasannya, tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Sebenarnya, kiamat tidaklah sampai menghancurkan bumi. Di dalam Al-Quran, memang Allah telah menyampaikan bahwa gunung-gunung meletus, batu-batu berterbangan, manusia bagaikan anai-anai. Namun, tidak ada yang sampai menyebutkan bahwa bumi hancur lebur. Artinya, bumi tetap utuh untuk prosesi menentukan nasib para makhluk yang harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita pahami dari sabda Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah Raja, di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri?" Kemudian Allah menggulung bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah Raja, mana yang mendakwakan diri raja-raja bumi?" Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, seraya mengatakan, "Akulah sang raja, mana yang mendakwakan diri raja-raja bumi?" Hadis riwayat Bukhari. Dari kedua hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Rasulullah SAW menggenggam bumi, menggenggam tentu dengan tangan. Lalu seperti apa tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia memahami tangan sebagaimana yang terlihat dari tangan-tangan makhluk. Ada tangan manusia, tangan binatang, dan tangan-tangan yang terlihat oleh manusia. Lalu apakah tangan Allah seperti yang dibayangkan oleh manusia? Tentu saja, kita tidak bisa membayangkan itu semua, karena semua itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua hadis tersebut, bisa kita pahami bahwa kelak di hari kiamat, bumi tidaklah hancur lebur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam bumi. Artinya, setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, lalu terjadi ledakan-ledakan dahsyat dari gunung-gunung, namun bumi digenggam di telapak tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bumi masih utuh dan tidak hancur. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menunjukkan kekuasaan mutlaknya di hadapan seluruh makhluk yang sebelumnya banyak para penguasa bumi yang lalai dan sombong. Di mana para penguasa bumi yang lalai dan sewenang-wenang, apa yang bisa dilakukan oleh mereka di hadapan raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Inilah yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-48. Maksud dari bumi diganti dengan bumi yang lain pada ayat ini adalah bumi dan langit pada hari kiamat akan diganti dengan bentuk yang baru, datar, tidak ada gunung dan lembah, dan warnanya sangat putih. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan di atas tanah putih cemerlang bagaikan roti yang bersih. Kata Sahal, di sana tidak ada satupun tanda bagi seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Tempat inilah yang kemudian disebut dengan Padang Mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia di hari kiamat, bumi dan langit yang diubah menjadi baru. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.